paling sukanya aku di Jerman ini itu selalu ada namanya buki. Garis besar kedua itu untuk lebih untuk perlengkapan anak sekolah ya teman. Nah biasanya di Jerman ini ya teman-teman, 1 bulan sebelum anak sekolah masuk sekolah dasar ya, tahun pelajaran baru ya, setelah biasanya ini setelah summer varian ya teman, setelah liburan musim panas baru mereka ini masuk ke tahun pelajaran baru ya teman-teman. Nah jadi sebulan sebelum masuk sekolah dasar ya, sebelum mulai pelajaran baru, tahun pelajaran baru, si pihak sekolah ini mengundang kita, pihak orang tuanya, untuk briefing bersama dengan guru-guru. Biasanya seperti itu ya, tahun lalu dikumpulin di satu aula, semua murid baru ya, kumpulin, baru kita tuh bicara-bicara apa aja yang harus disediain, terus apa-apa aja yang harus, misalnya kalau mau makan siang anak-anaknya di sekolah itu bagaimana gitu ya, terus perkenalan dengan direkturnya, terus pokoknya tentang sistem sekolah gitu ya teman-teman, intinya seperti itu. Lalu tahun ini karena masih COVID-19 ya, itu kita dipisahin ya, jadi setiap kelas itu dibimbing oleh guru kelas masing-masing ya, orang tuanya ini briefing dengan guru kelas masing-masing. Jadi di briefing itu kita dikasih penyuluhan ya kepada orang tua muridnya oleh guru wali kelas ya. Nah kita tuh dikasih beberapa kertas ya. Pertama kertas welcome ya, terus ada kertas namanya ini perlengkapan yang harus dibeli oleh orang tua murid ya. Dan ini banyak sekali yang mau dibeli itu, mulai dari Kunst, terus Kunst itu seni ya, pelajaran seni apa aja harus dibeli ya. Dan tas sekolahnya juga ya harus sudah ditentuin pihak sekolah seperti apa gitu ya, ciri tas sekolah mereka, jangan terlalu berat. Ada reflektornya gitu ya teman-teman. Reflektor itu seperti reflektor ini, kalau misalnya kalian lihat ini kan ada refleksi dia teman-teman ya, kalau misalnya tempat gelap, jadi anak-anak itu masih bisa dilihat oleh kendaraan lain ya ketika nyebrang jalan gitu. Karena di sini kan winter itu gelapnya lebih lama ya teman, dan lebih cepat gelap juga gitu ya, di jam 3 sore itu udah mulai gelap ya. Nah dan di sini ya aku juga udah siapin yang diminta oleh pihak sekolah ya, yang sudah tertulis di sini apa aja ya. Misalnya kalau misalnya kita di Indonesia kan orang tua murid nggak dikasih tahu sama pihak guru sekolah bahwasannya harus beli ini, beli itu ya, udah otomatis sendiri lah orang tuanya gitu ya, orang tua anak yang sekolah di Indonesia. Tapi kalau di Jerman ini kita itu harus dituntun ya, apa aja mau dibeli ya. Jadi kita ada istilah biar anak sampai bukunya sampai tahun depan dibelilah buku tulis yang 100 lembar gitu ya teman-teman. Enggak, di sini buku tulisnya itu bermacam-macam ya teman-teman. Ini buku gambar ya teman-teman, buku gambar mereka udah dikasih tahu juga ukuran A4 gitu ya. Nah terserah agarnya berapa, misalnya Zeichen Block A4, ukuran A4 harus dibeli seperti itu. Lalu sambal mape ini untuk art juga ya, untuk lukisan-lukisan anak-anak gitu ya. Ini untuk sekolah dasar ya teman-teman. Nah ini harus ukurannya ukuran A3 ya teman-teman. Ini betul-betul gede banget, ini ukuran A3 ya. Ini untuk kumpulan seni-seni gitu, bakalan dikumpulin di sekolah ya teman-teman. A3-nya ya, Zeichen Block A3 untuk menggambar juga. Jadi buku gambar orang ini selain A4 tadi ada A3 ya, ada berbagai macam lah pokoknya. Dan buku tulis orang ini juga nggak tebal-tebal ya buku tulisnya, dan harus disediain ini juga ya, terus disediain seperti ini ya. Nah ini harus disediain, ini ada beberapa warna ya, merah, kuning, putih dengan biru ya, dan setiap warna itu beda ya teman.
Ini untuk bahasa Jerman gitu ya, seperti itu. Pokoknya di Jerman ini pihak sekolah yang bilang kalian orang tua murid itu harus beli ini untuk menyeragami buku ataupun warna sampul dari buku tersebut di dalam satu kelas itu ya teman-teman. Alat tulisnya dibilangin harus yang terbaik, kualitasnya harus ditengok yang harus yang terbaik ya teman-teman. Untuk alat tulisnya, terus untuk cat airnya atau cat kayunya atau pulpennya harus yang terbaik. Macam ini kalian lihat di sini ya. Ini achten Sie bitte auf eine gute Qualität des Stifte. Artinya tolong perhatiin kualitasnya itu yang baik gitu ya teman-teman. Jangan yang nggak bisa dicoret ke buku, nggak ada warnanya ya. Pokoknya ini banyak banget yang harus kita penuhin itu orang tua muridnya ya, untuk perlengkapan anak sekolah. Dan sebenarnya sih hari ini ya antara jam 17 dengan jam setengah 6 saya harus membawa ini semua ya ke sekolah dan saya serahkan ke guru wali kelasnya si Yosian hari ini juga ya teman-teman. Dan tadi aku baru beli yang belum aku lengkapin minggu lalu itu ya. Macam ini kan beda-beda ya. Ini warna putih dan ini warna ungu dan semua perlengkapan sekolah tadi ya teman-teman yang kasih tunjuk kalian tadi. Ini adalah kardus katong yang namanya kita bilang katong suwe gitu ya. Ini dari sekolah TK-nya Yosian ya. Ini isinya untuk kunst semua ya. Di sini untuk art ya, untuk kelas seni. Semua seperti ini apron ya untuk cat air gitu ya teman-teman. Terus ini clear airnya ya. Ini juga, terus ada clear crayon, pokoknya semua lengkap. Terus ada ini juga ya ballpoint yang bisa dihapus gitu ya teman-teman. Pokoknya harus udah lengkap itu sama pihak sekolah sebelum anak-anak ini masuk sekolah dasar ya, mulai sekolah dasarnya. Dan ini semua bakalan ditinggal nantinya di dalam kelas dan nggak dibawa pulang ke rumah ya teman-teman. Dan satu lagi ya teman-teman, di Jerman itu ya ini ada namanya tas sport ya. Dan ini apa, sport bottle namanya, isinya baju ya. Orang ini nggak ada baju olahraga dari pihak sekolah, nggak ada, jadi pakai baju kaos ya. Ini baju kaos Yosian untuk olahraga, aku masukin ke dalam ya. Di dalam juga ada sepatu, terus ada celana olahraga gitu ya teman-teman. Nah pokoknya ini semua harus dibawa juga ke sekolah nantinya ya. Yosian itu bukunya juga dari sekolah ya teman-teman. Di sini orang tua murid nggak mesti beli buku seperti buku kita ya, buku pada umumnya itu buku untuk belajar gitu ya. Kan biasanya orang tua murid ya beli dari sekolah ya buku-bukunya ya. Tapi kalau di Jerman ini buku-buku itu pihak sekolah yang nyediain, orang tuanya itu hanya membuat cover bukunya aja, buat sampulnya doang ya. Karena biaya sekolah di sini sudah ditanggung oleh pemerintah dari gaji pajak gaji yang sudah kita bayar selalu setiap hari ya. Lalu di Yosian ya, ini ada namanya mappe ya, mappe ya. Ini Mäppchen namanya, Mäppchen. Isinya ya sama juga sih dalam Kunst Arts itu ya. Cuman ini udah yang harus dipakai Yosian lah gitu setiap harinya. Lautan pensilnya ada, dus pensilnya ada, setipnya ada. Ini dari tahun lalu ya teman-teman, dari Vorschule, Vorklasse gitu ya. Tapi yang baru-baru udah aku taruh situ juga ya sebagai cadangan gitulah ya teman-teman. Nah lalu ya, paling sukanya aku di Jerman ini itu selalu ada namanya buku ini ya. Nah di sini ya teman-teman banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapat
baik itu informasi tentang peraturan sekolah, peraturan naik bus bagaimana ya, terus ini untuk misalnya ada PR anak sekolah ya kan. Nah, gurunya itu mencatat di sini PR anak sekolah halaman berapa sekian berapa lembar gitu ya harus dikerjain, dan tanggalnya di sini setiap tanggal ada ya teman-teman. Jadi untuk 1 tahun lah gitu ya. Jadi orang tua itu ngecek ya, dari setelah anak pulang sekolah itu orang tua langsung ngecek ini ya, apakah ada PR atau tidak gitu ya, karena biasanya gurunya langsung catat gitu. Jadi gak ada istilah anak-anak itu bohong ya, aku nggak punya PR gitu ya. Gak ada. Jadi gurunya setiap ada latihan di sekolah yang nggak selesai dikerjain di sekolah, ditulis gurunya di sini, ini belum selesai tolong selesain gitu ya, ataupun ini ada PR tolong selesain gitu. Terus kalau misalnya ada kumpulan ada mau ngumpulkan duit, nah ditaruh lah sini butuh uang sekian untuk ini itu gitu. Nah gitu teman-teman. Nah terus juga di sini ada nanti bakalan ada catatan kecil, misalnya tolong Yosian dikasih buntutnya ya, jangan ditaruh di dalam plastik doang, roti untuk sarapannya gitu ya. Kayak suamiku tahun lalu ya kan teman-teman, ditaruh catatan sama guru kelas Yosian. Tolong Yosian pakai bontot, jangan pakai alufolio katanya gitu. Suamiku geleng-geleng aja dia kan, dasar orang tua katanya gitu. Terus Petra itu kontrak ya teman-teman, bahwasannya setiap hari saya menyediakan waktu di sekolah dan saya mengikuti peraturan sekolah agar kita semua merasakan nyaman di sekolah. Terus ditandatanganilah sama muridnya ya, tanggal berapa di mana, terus untuk orang tua muridnya juga dibawa, ini untuk muridnya dan ini untuk orang tua muridnya gitu ya. Ini ada peraturan sekolahnya juga gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Yosian tahun ini masih pergi pakai bus ya, dikasih itu kartunya, itu kartu busnya dari pihak kota sini ya teman-teman, selama 1 tahun. Jadi Yosian bisa pakai kartu bus itu, dan kalau misalnya mau pergi ke mana-mana juga gratis pakai bus itu ya, pakai kartu bus itu. Jadi tinggal tunjuk aja gitu. Dan Lutfi tahun ini sayangnya karena corona itu ya, biasanya kan anak TK ini seperti Yosian tahun lalu, 2 tahun lalu itu anak TK di sini diantar jemput oleh pemadam kebakaran, bus pemadam kebakaran. Tapi tahun ini karena COVID-19 itu ya, pihak sekolah menyetop ataupun pihak pemadam kebakaran itu menyetop anak sekolah itu diantar jemput pakai bus pemadam kebakaran itu, karena tempat duduknya berdekatan ya teman gitu. Jadi tahun ini aku harus bangun tidur ya untuk antar dan jemput Lutfi ke sekolah. Oke, di sini juga jadwal-jadwal sekolahnya ya, jadwal mata pelajarannya apa aja gitu, jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Pokoknya ada nanti di sini ditulis gitu, dan tulis ada tanggal-tanggalnya juga gitu ya. Oke, dan ini cuman hanya untuk setahun doang. Dan ada juga satu lagi di sekolah Yosian itu ada namanya postmape. Postmape ini untuk surat-surat yang bakal dikasih oleh pihak sekolah ke muridnya itu ya. Jadi nggak perlu pakai pos-pos kirim per pos. Jadi gurunya itu ngantarnya ke sini ya, masukin ke sini. Kalau misalnya dari pihak gurunya ya, tapi kalau dari pihak sekolahnya langsung ya, dari direkturnya itu biasanya mereka kirim per pos. Dan kalau misalnya cuma per kelas doang ya, dari guru kelas doang, mereka masukin ke sini gitu ya teman-teman gitu. Bus sekolah Yosian seperti ini contohnya ya teman. Contohnya dengan alasannya aku udah sediain di dalam ini, dalam sekolah Yosian biar dia besok langsung cak-cak masuk penerimaan siswa baru ya, baru itu masuk ke kelas masing-masing. Oh ya teman-teman, untuk besok penerimaan mahasiswa baru untuk besok penerimaan siswa baru ya, itu dulunya kan digabungnya semua ya di satu halaman, mau kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, digabungin gitu ya. Tapi sekarang beda, sekarang itu dibagi tiga jadwal ya. Jadi di jam sekian sampai jam sekian itu satu-satu aja ya, yang hadir nanti di penerimaan siswa itu ya. Dan orangnya juga sudah dibatasin, jadi maksimal itu orang tua atau orang dewasa itu harus 2 orang aja per murid, nggak boleh lagi datang misalnya kalau enggak bapak mamanya, berarti opa
sekian dulu ya teman-teman videoku kali ini, dan semoga penjelasan aku ini bisa dicontoh oleh pihak sekolah di Indonesia kalau misalnya masih ragu ya, ataupun ingin meyakinkan orang tua muridnya untuk datang ke sekolah, mari sekolah lagi gitu ya, karena banyak orang tua murid di Indonesia yang aku dengar-dengar masih ragu untuk mengantarkan anaknya sekolah gitu ya. Jadi untuk pihak sekolah mungkin bisa mencontoh negara Jerman ini bagaimana untuk agar si muridnya ini, orang tua muridnya ini yakin masukkan anaknya lagi ke sekolah. Jadi makanya dari itu aku buat video ini biar bisa aku share ke orang Indonesia ya, biar bisa untuk dicontoh juga. Oke, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga channel aku ini biar channel aku ini semakin berkembang dan banyak dan semakin informatif lagi ya. So bye bye.